Shin Tae-yong sudah mematok target untuk timnas Indonesia saat tampil di fase grup Piala Asia 2023. Shin Tae-yong asah skema serangan balik untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah telak 0-5 dari Iran tersaing. Belum juga main, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal bersaing di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, persaingan timnas Indonesia untuk merebut tiket babak 16 besar terhitung berat. Pasalnya, Jepang dan Irak punya rekam jejak menjadi juara di ajang Piala Asia. Sementara Vietnam finish di babak perempat final pada edisi terakhir Piala Asia. Meski berat, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin berdasarkan pengalaman yang dia miliki di dunia sepak bola. Dirinya mengaku bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang bagus. Tim ini bisa meraih tujuannya untuk mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya akan berusaha memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain, pelatih, dan manajer, ujar Shin Tae-yong. Saya tahu jalan mana yang harus ditempuh dan memimpin tim untuk menang. Tujuan pertama kami adalah babak 16 besar. Setelahnya, kami harus menatap ke atas selangkah demi selangkah, lanjutnya. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong sudah menyiapkan berbagai cara untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah memompa motivasi para pemain skuad Garuda. Dengan cara saya sendiri, saya menggunakan pengalaman itu untuk berbicara dengan para pemain. Hal itu menanamkan kepercayaan diri, tegasnya. Club, Doha, Qatar pada Selasa, 9 Januari 2024. Laga tersebut merupakan uji coba terakhir timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda sudah menjalani 3 laga uji coba 23. Namun, hasilnya belum berpihak kepada skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Indonesia kalah 3 kali beruntun. Sebelum jumpa Irak dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Usai laga lawan Iran, timnas Indonesia langsung bersiap untuk laga perdana Piala Asia. Pada laga perdana Piala Asia 2023, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Irak. Bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2024. Bicara soal masalah-masalah timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Apalagi lawan-lawan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia ranking di atas skuad Garuda. Selain Irak, ada Jepang dan Vietnam yang memiliki ranking di atas skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan fokus pertama untuk membenahi kesalahan di lini belakang. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada Piala Asia 2024 di Qatar yang digelar mulai 12 Januari. Mereka adalah Vietnam, Irak, dan Jepang. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan ke final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Mungkin ada 2 tim terburuk di Piala Asia 2023 yang sama saja buruknya. Dan, ya, saya bisa bilang ya, tentu saja, tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini, jawab Soltero. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia, haruslah Indonesia, kata Rinoso menimpali. Mereka memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia dan Hong Kong adalah kontestan terburuk pada Piala Asia 2023. Hong Kong berstatus tim paling buruk, kan? Mereka ada di ranking 150 dan Indonesia 146. Maksud saya, apa bedanya? Kedua terburuk, ya, karena Hong Kong yang terburuk, ujar mereka sembari membaca data yang mereka pegang. Sulit untuk menemukan catatan apik dari timnas Indonesia, jujur saja. Kalah 2 kali beruntun dari Libya, posisi buncit pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia pula. Selain itu, Rinoso mengaku telah melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan menyimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Ia menilai Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar. Saat saya melihat mereka bertanding, lebih sering kalah karena kesalahan bodoh, blunder di lini pertahanan, sambung Rinoso. Sangat-sangat buruk seperti saat kau bermain game FIFA dalam keadaan mabuk. Lalu kau lupa di mana sticknya? Maksud saya, seperti itulah buruknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan timnas Indonesia. Lini depannya juga sama saja,
enggak cukup kekuatan. Sepertinya timnas Indonesia bakal menjadi juru kunci di grup D, klaimnya. Jordi Amat bergabung dengan skuad timnas Indonesia dalam pemusatan latihan timnas jelang Piala Asia 2023 di Turki. Namun, baik Rinoso maupun Soltero cukup kaget ketika melihat ada nama Jordi Amat di daftar susunan pemain. Tetapi tetap saja, mereka sinis karena menilai sang bek cuma ban serep di Swansea. Saya sempat tidak percaya ketika melihat daftar pemain ada Jordi Amat. Fans Swansea City jelas tidak akan melupakannya. Amat aktif bermain di sana pada 2013 hingga 2017, saat Swansea lagi jaya-jayanya. Memang dia bukan pemain inti, statusnya cuma pemain rotasi saja. Dulu mungkin top ya, tetapi sekarang berapa usianya kan? Sudah 30-an. Secara keseluruhan, saya yakin Piala Asia 2023 tidak akan berjalan sesuai harapan Indonesia. Sepertinya mereka akan finish di bawah Vietnam kali ini, klaimnya.